Halo Bang Is, udah siap nih. Bintang tamu udah, krunya juga udah. Sebentar lagi nih kita mulai. Ditunggu ya Bang Is ya. Thank you. Nyerah ah. Lah, kenapa nih dari tadi sibuk sendiri marah-marah lagi? Nyari apa kayaknya dari tadi? Nyari frekuensi radio yang aku suka. Oh, gitu. alah. Udah dijaga-jaga kayak gelombangnya harusnya jarumnya di sini gitu loh. Tapi kok di maju mundur nggak nemu-nemu. Gak nemu, aduh. Padahal denger radio seru banget ya. Hari gini apalagi setelah seharian ketemu Zoom meeting apa segala macem, mata udah capek, pinginnya tuh mendengar aja. Makanya radio lagi hidup banget nih. Di tengah kemacetan orang dengerin radio. Iya juga ya. Mengantar tidur daripada capek kan mata, mendingan dengerin radio. Informasinya padat gitu loh bisa kita terima. Makanya tapi ini nggak ketemu. Aduh, tapi susah banget ya. Tapi aku jadi kepikiran loh kayaknya. Kayaknya ini kan udah sering jadi pembawa acara, udah sering interview orang. Kayaknya seru juga kalau kita tuh punya channel radio sendiri ya. Widih, emang bisa. Tapi kayaknya nggak segampang itu kali ya. Oh, kalau bisa sih mau banget. Bener. Terutama kalau misalnya bicara modal. Nah, benar juga. Apalagi izinnya nih ya, kayaknya susah banget nih. Nah, apa kabar? ini dia nih. Baik. Apa kabar, Bang Is? Terima kasih sudah hadir di sini. Mau modalin ya? Nah, kita kasih tahu siapa ini dia yang akan memberikan kita jawaban-jawaban atas pertanyaan kita. Tunggu sebentar ya. Iya, ketemu lagi di Serasi 1001 Ragam Frekuensi bersama Bang Is. Kalau nggak sama Bang Is, nggak klop obrolannya. Nah, ini dia Bang Is nih Kak Anya, yang akan menjelaskan ke kita seputar perizinan dari pembuatan radio hari ini. Itu yang mau kita bahas nih. Oh, banyak sekali pertanyaannya kalau begitu. Betul, sudah hadir di sini nih. Kita kasih ke Melisa dulu Boleh. aja lah. Melisa dulu, abis itu saya nyamber ya. Boleh Bang Is, tadi tuh kita lagi ngobrol. Kayaknya seru juga nih karena radio lagi mulai naik lagi. Kalau kita punya channel radio sendiri kayaknya menyenangkan juga. Tapi kayaknya nggak segampang itu ya kayaknya ya. Bisa dimiliki secara individu atau harus bangun PT. Gimana tuh Pak Bang Is? Iya, kalau menjadi izin frekuensi radio untuk radio kan ada dua, radio AM sama radio FM. Ya. AM masih ada. Oh, masih dong. Maaf ya. Kira udah jadul banget kalau AM ya. Iya. Tapi radio AM juga memiliki keunggulan dibanding FM. Jadi Oke. masing-masing punya segmen mass market sendiri-sendiri itu. Oke. Coba dijelaskan kembali. Ini pelajaran zaman dulu sebenarnya. Iya. Ini kayak pelajaran IPA SD deh ya, Iya. AM, FM. Iya. Cuman penyegaran Iya. gitu. Apa bedanya keunggulannya AM apa? Iya, FM apa tuh? Pak? ini persoalannya hanya berbeda modulasi ya. Jadi artinya jangkauan lah. Oke. Kalau AM itu jangkauannya luas. Kalau FM lebih dekat, jangkauannya lebih sedikit, Oke. tapi kualitasnya lebih bagus. Benar, Jadi dari segi suara kualitas lebih hebat FM, cuma coverage areanya dia hanya memancarkan untuk radius yang lebih kecil dibanding AM. Penggunaannya gitu. juga jadi beda dong tuh Bang Is ya, antara AM dan FM. Segmentasi marketnya berbeda karena kalau AM ini biasanya di penduduk-penduduk kita yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Tadi karena jangkauannya lebih Karena luas jangkauannya ya. luas, jadi siaran-siarannya juga disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Oke. Nah, kalau orang mau punya apa ya radio bahasanya mungkin gitu kan ya, itu harus dimilikinya bisa secara individu kah atau kembali lagi harus punya PT, lalu modalnya seberapa besar? Gede? Itu yang paling jadi Kayaknya pertanyaan menarik deh, ya. karena radio kan kita sempat mau mati kan, Benar, orang pada benar, bilang benar, gitu, benar. tapi sekarang Iya, udah iya. mau jaya lagi. Iya, radio saya kira nggak mungkin mati lah ya karena semua punya keunggulan ya walaupun kita udah biasa nonton YouTube, nonton televisi, nonton bahkan nonton apa namanya pay TV misalnya, tapi radio kan punya Segmentasi keunggulan. sendiri. Iya, tadi kayaknya tadi sempat saya dengar gitu waktu saya jalan gitu, kok bilangnya saya kan suka nonton udah capek, udah ini Iya, pengennya matanya denger. capek, pengen Pengen denger aja. denger dan atau di jalan, lagi di mobil dan sebagainya. Jadi radio itu masih sangat banyak lah Diminati ya. penggemarnya. Tapi nah ini boleh nggak kita punya radio? Ya, Ya. boleh dong, beli radio juga bisa. Kalau punya banda radio Iya. ya bisa Tapi ya. izin radio, Ya. izin stasiun radio. Karena kalau kita punya mau mendirikan apa namanya perusahaan untuk menyiarkan radio FM misalnya, itu tentu harus ada persyaratannya ya. Tadi punya perusahaan, kemudian
mendaftarkan perizinannya melalui online. Kalau kami ini sekarang asik deh, pokoknya izin itu Udah nggak perlu ada datang-datang. ribet-ribetnya, nggak perlu datang bawa berkas macam-macam kan. Udah enggak, semua Nggak cara- perlu. Baik, Ini baik. ada satu pertanyaan nih Iya. mengenai kalau kita ngomongin soal radio dulu nih ya. Iya. Karena kalau ngomongin perizinan banyak Iya. nih yang pengen ditanya Iya. nih. Benar. Kalau radio kan zaman dulu tuh saya sempat ngerasain tuh radio frekuensinya beda angkanya. Terus tiba-tiba berubah semuanya. Nah, kalau frekuensi itu kita bisa milih kayak nomor cantik nggak sih? Oh, benar Nah, juga. Asik. Iya, Supaya orang gampang ingetnya. Iya, kadang-kadang tuh Iya, bilang ini iya, gimana iya, sih iya. angkanya cuma 3 kayak FM gitu kan Iya, angkanya iya, cuma iya, 3 iya. tapi kok nggak bagus Iya, gitu. iya. Ada sekian banyak angka kenapa nggak cari Iya. yang cantik Benar, gitu Iya. Kenapa nomornya? tuh Bang Is? Ya, radio itu punya setiap area, setiap daerah nih, misalnya kita di Bogor, kita di Jakarta, kita di Bekasi, itu kan area yang berbeda-beda. Nah, area yang masing-masing itu punya batasan dari frekuensi paling rendah sampai frekuensi tingginya untuk radio FM. Jadi tergantung daerahnya Nah, ya, itu Bang Is, ada ya? 96,6, 9 itu harus ada jarak antar satu radio satu dengan radio kedua dan ketiga itu nggak bisa terlalu dekat. Tadi kan Ya. sulit cari. Iya. Benar, Nah, benar. kalau misalnya terlalu dekat, ya terjadi itu yang namanya interferensi pencampuran antara satu radio dengan radio yang berikutnya. Jadi harus ada jaraknya, dikasih space. Baik, baik. Itu sehingga gelombang radio itu harus ada jaraknya, maka itu akan diurut dari bawah ke atas. Nah, Baik. kalau sudah terisi, ya nggak bisa dong kita gusur punya orang lain. Nggak boleh sembarangan, ada kalau kakaknya. kebetulan pas yang lagi kosong dan kita memang butuh, nah nomornya memang cocok dengan kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau dibuka pilihan nggak bisa, Baik, nggak baik. nggak kayak plat nomor ya. Iya, plat Karena nomor atau nggak nomor handphone gitu kan ya, kombinasinya nomor kan cantik. banyak. Iya. Kalau ini kombinasinya sangat terbatas. Oke, Jadi untuk baik, baik. radio itu memang masih dimungkinkan, tapi lihat di daerahnya di mana gitu. Oke, jadi nggak bisa tuh kalau kita di Bogor, tapi mau nomornya yang nggak sesuai, nggak bisa juga ya, Ya. Kak Is ya. Iya. Jadi sesuaikan Makanya sama kadang-kadang penggunaannya di satu mana. merek, beda kota, beda frekuensi. Iya betul. Frekuensi yang sama bisa berulang di kota yang lain. Oke. Tapi kalau di kota lain jika frekuensi itu dipakai oleh brand yang lain Iya, nggak sudah bisa nggak Nggak bisa Bisa. lagi. Oh, kayak gitu tuh. Mungkin boleh dipilih dulu sekarang Kak Anya nomornya berapa. Mulai lagi berpikir-pikir ya. Manifesting ya istilahnya sekarang, nanti kalau udah ada modalnya, udah ada yang mau modalin, baru Iya. deh Bener. buka ya. Nah Bang Is, ini kan Iya. tadi katanya ada AM, ada FM, peruntukannya salah satunya untuk radio. Tapi Iya. bisa frekuensi ini peruntukannya bisa untuk apa lagi sih Bang Is? Wow, banyak Banyak banget ya? Apa aja tuh? Kalau pertama untuk radio ya, yang kedua misalnya untuk komunikasi seluler, itu telepon, handphone itu kan pakai iya. frekuensi. Untuk radio penerbangan, untuk radio pelayaran, untuk kebutuhan komunikasi kebencanaan. Jadi it's very luas banget ya. Termasuk untuk pertahanan keamanan, Ya, ya. polisi, tentara, semua mereka punya sistem komunikasi sendiri-sendiri. Baik, Sistem baik, frekuensinya berbeda-beda itu. Jadi kalau misalnya saya punya walkie-talkie, ngelihat frekuensi, Pak Polisi pakai angka sekian, saya masuk nggak mungkin bisa ya? Iya, Beda mereka ya? sudah berbeda. Frekuensinya ditempatkan di daerah yang berbeda. Oke, Betul. gitu. Iya. Wah ini kan berarti peruntukannya sangat bermacam-macam dan juga penting begitu ya Bang Iya. Is ya. Kalau tadi kemudian ada persyaratan kalau kita mau buka radio berarti kan nggak bisa sembarangan ya. Iya. Syarat-syaratnya apa aja tuh Bang Is? Nah, Apakah dikasih tahu, kita mesti Yang tahu dulu paling kontennya atau pertama, gimana? apakah di daerah yang ingin dibuka itu frekuensinya tersedia apa tidak? Oke, gitu. nomor satu ya. Saya ambil contoh misalnya di Jakarta. Wow, sulit sekali karena hampir semua frekuensinya sudah terisi, sudah dimiliki oleh stasiun radio FM atau AM, atau daerah-daerah kota besar deh di Jawa ini hampir sudah penuh ya, karena memang sudah dibuka sejak dulu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berminat pada saat itu. Tapi bukan berarti seluruh Indonesia nggak ada. Ya. Masih Mungkin di kota-kota. daerah-daerah kota yang ya kota sedang atau kota kecil di Kalimantan, di Sumatera, apalagi Papua itu dan sekitarnya, Maluku masih sangat terbuka peluangnya untuk bisa menjadi memiliki radio di daerah situ. Jakarta yang macet bukan jalanannya aja ya. Frekuensinya Iya, juga padat ya. frekuensinya macet juga. Makanya kadang-kadang angkanya masih sama frekuensinya, Iya. tapi brandnya beda-beda. Iya, Gonta-ganti, betul. rebranding, Iya. atau diperjualbelikan Iya, gitu. iya, iya. Baik. Kalau TV pakai frekuensi juga? Sama dong frekuensi. sama. Pokoknya kalau kita bisa menonton sesuatu, mendengarkan sesuatu
nggak ada kabelnya yang menghubungkan kita, ya itu artinya menggunakan frekuensi. Benar nggak sih Iya. Bang Is, katanya kalau untuk channel nasional itu memang sudah terbatas frekuensinya hanya sekian, 9 atau berapa 9 gitu. channel kalau aja nggak salah. begitu ya. Itu memang benar seperti itu, makanya yang lain menggunakannya dengan cara beli banyak TV lokal, tapi di-relay berbarengan. Iya, sebenarnya prinsipnya sama dengan radio tadi, televisi juga begitu. Ada satu lebar pita tertentu yang khusus untuk televisi. Nah, itu ada pembagian jumlahnya di setiap area. Oke. Kalau sudah penuh sekarang, nah kita punya istilah tuh yang namanya televisi berjaringan. Itu Ya, yang ya. mungkin dibilang nasional. Karena apa? Karena dia memancar di Jakarta, itu di-relay di semua Indonesia. daerahnya, sehingga dia memiliki jaringan untuk merilai dari yang pusat. Ya. Ya, memang jumlahnya saat ini sudah terbatas untuk yang itu. Jadi maka orang untuk kita sediakan juga yang area untuk khusus untuk lokal saja. Oke. Nah, itu yang masih berpeluang untuk mendapatkan siaran di sana gitu. Baik, jadi memang harus antri, harus dilihat dulu ketersediaannya seperti apa Iya. kemudian. Oke, jadi ternyata yang dibutuhkan untuk punya channel radio ini pertama tuh ketersediaan ya, Bang Is ya. Yang berikutnya apa nih syaratnya kemudian? Ya, kalau sudah tersedia spektrum frekuensinya, biasanya kita memberikan pengumuman peluang usaha ya untuk mendirikan stasiun FM atau AM tadi. Ya. Nanti itu bisa dilakukan perizinannya melalui sistem online. Jadi nggak usah datang gitu ke sini, Nggak ke Kominfo, perlu. Jakarta. Hari Zaman gini dulu banget ya masa kayaknya. Kominfo harus tatap muka. Kita kan langsung sudah melayani masyarakat secara online semua. Jadi nggak bisa lagi dong nyelipin amplop. Udah bebas ya Pak Iya, ya buat dari apa penghutang-penghutang. juga gitu, Iya. karena semua sistem ini sekarang sudah dilakukan secara online. Ya, kalau masyarakat menyelipkan amplop juga nggak akan dapat keuntungan yang bermanfaat buat dia Baik, gitu. Kita kan mencoba buat sistem yang mencegah terjadinya hal seperti Iya, itu. Jadi ini juga merupakan bentuk dorongan supaya tadi para pelaku usaha jadi lebih mudah, jadi Betul. bisnis bisa jadi semakin maju pada akhirnya ya. Iya. Didukung tuh Kak Anya kalau mau buka channel radio. Intinya sekarang nggak usah mau ngajuin perizinan ke Iya. Kominfo, itu tinggal lewat online. Iya. Kemana online-nya? Ya, mana tuh, online-nya Bang itu namanya ada sistem OSS yang dikelola oleh BKPM. Nanti dikasih nih, biasanya kan ditunjuk nih, kalau saya Ini tunjuk yang ini mau ada yang mengadi buat ditunjukin daftarnya apa alamatnya gitu. Mudah kok, salurannya semua melalui websitenya ada, segala macam, tinggal nanti mengikuti prosedur yang ada di situ. Oke, mudah deh ya. Oke jadinya deh, sekarang udah pada tahu ya tuh para pengusaha-pengusaha ini kita mewakili suara sok-sok mau jadi pengusaha Iya. ya. Setelah dengar kayak ribet deh, udah deh nggak usah deh. Sekarang mau nanya yang awam-awaman Iya, nih Bang iya, Is. boleh. Bicara mengenai sekarang kan lagi tren nih semua serba digital. Sedangkan kan ya saya masih termasuk generasi yang ngerasain analog ya. Iya. Nah kalau digital sendiri perlu perizinan atau beda lagi tuh cara Bedanya kerjanya? apa sih Bang Ah, Is kemudian boleh Iya. dijelaskan? Sebenarnya frekuensi itu adalah media untuk menyalurkan informasi. Antara analog dan digital itu adalah berbeda sistem yang dikelolanya. Kalau sistem analog itu menggunakan sistem yang lama. Sistem digital ini adalah improvement teknologi, membuat sinyal yang analog tadi didigitalkan. Digitalkan itu maksudnya gimana sih? Waduh, ini kuliah 2 semester nih. Ya. Coba bisa lebih diringkas jelas sekali diringkas ya. Sok cerdas nih. Iya deh, kira-kira gini nih, saya mau gambar grafik ya. Oke. Misalnya ada grafik yang seperti sinus gitu, grafik sinusida gitu ya. Ya. Itu kan itu ini sinyal Saya analog. ini Di sinyal analog nih suara kita ini sinyal analog Oke, nih. baik. Suara kita ini sinyal analog yang continuous gitu, yang terus menerus. Ya. Nah, digital itu dilakukan proses membuat dia menjadi digit. Digitnya 1010 gitu. Iya. baik. Nah, dengan itu akan dibuat sinyal itu akan lebih hemat, lebih efisien karena yang dikirim cuma tanda-tanda digitnya itu. Saya langsung kebayang tau nggak sih adegan film Matrix. Misalnya Angka-angka gitu. saya itu kan ada S, ada A, ada Y, ada A lagi. S-nya di digitnya, A-nya didijitkan. Nah, itu diberikan kode yang akhirnya dikirim gitu. Nah, itu membuat jadi kalau kita ibarat saluran air gitu, pipa air yang disalurkan di dalam pipa itu akan semakin banyak yang bisa disalurkan karena yang dikirimkannya itu adalah kodenya, digitnya. Tapi itu tetap perlu izin.
ini frekuensinya yang izin. Tadi teknologinya mau teknologi analog maupun teknologi digital tetap izin karena yang digunakan yang perlu izin tuh frekuensinya gitu. Oke. Iya. Paham, iya. paham. Ya cobalah memahami lah ya. Baik. Jadi itu bedanya analog ke digital. Semuanya memang dengan perubahan teknologi ini semakin dimudahkan, Iya. semakin bisa mengalir kerannya begitu ya Pak ya. Kedepannya ini akan ada apa lagi sih kemudian yang bisa mengubah betul hidup nih. Kalau kita nih Pak? teknologi digital ini memang membuat perubahan terhadap lifestyle. Karena apa? Karena derasnya arus informasi yang kita bisa terima sekarang. Kalau dulu kita kan terbatas ya, mau dapat informasi kita harus duduk di depan TV atau mendengar radio Atau koran. Nah, itu betul banget. Iya, zaman dulu kita harus cari informasi, berarti waktunya terbatas dong. Betul. Kalau koran kita tunggu pagi, Iya. nanti keluar lagi koran besoknya besok pagi lagi atau pada sore. Nah, kalau sekarang kita sebagai masyarakat itu sudah bebas untuk memilih dan memilah informasi kapan saja yang ada di internet. Nah, digital itu membuat informasi itu bisa disimpan di dalam storage atau kapasitas yang sangat besar dan bisa di-retrieve ulang, di-cek lagi. Hati-hati pada jejak digital. Nah, karena nggak pernah hilang itu jejaknya masih ada. Informasinya yang begitu besarnya di seluruh dunia itu bisa disimpan di dalam network atau jaringan itu, sehingga itulah salah satu manfaat dari teknologi digital, sehingga kita bisa menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, bisa dilihat kapan saja. Jadi kita merubah gaya hidup dong kalau gitu. Pemirsa pengen tahu tadi ya gimana caranya buka radio, gimana caranya tahu tentang analog digital, tinggal buka aja ya channelnya. Channel kita nih. Kalau ngomong-ngomong digital dan gaya hidup, nih saya tuh masih agak-agak tertinggal bicara mengenai TV digital. Apa bedanya sih? Acara TV-nya sama, nama channelnya sama. Terus apa yang ngebedain? Iya. Satu yang beda tuh kualitas. Gambar, suara, karena kualitasnya kita dengan teknologi digital itu akan melihat gambar sangat jernih, suaranya bening gitu. Kemudian yang kedua dia itu menghemat spektrum frekuensi. Nah, kalau dulu kita di Jakarta nih, misalnya kita hanya bisa ada 9 stasiun TV misalnya di Jakarta. Nah, dengan digital itu satu spektrum frekuensi yang digunakan oleh misalnya RCTI atau Indosiar itu masing-masing satu stasiun TV. Nah, dengan spektrum frekuensi yang sama sekarang bisa 12. Frekuensi yang sama. Ada ngisi nggak tuh 12? Nah, jadi ketika kali kalau ada running ada 9 bisa 9 kali 12. Nah, jumlah stasiun TV di Jakarta dengan spektrum frekuensi yang sama gitu. Itu tetap harus ada izin ya? Atau bisa saya pokoknya punya production house kecil-kecil atau apa, terus numpang aja jalurnya gitu jalan. Nah, jenis kita untuk melakukan broadcast atau memberikan konten siaran kepada masyarakat itu kan ada dua. Ada yang disiarkan di dalam internet, ya itu misalnya YouTube lah, media-media yang itu tidak perlu izin karena itu kan bebas ya. Jadi kita bisa sebagai content creator, sebagai production house kita tempatkan konten kita di YouTube gitu. Itu nggak perlu izin. Tapi kalau kita mau menyiarkan itu melalui yang namanya free to air, nah ini istilah baru lagi nih gitu. Jadi bebas di udara. Masyarakat tidak perlu connect dulu masuk ke internet, cukup hanya membeli pesawat TV. Kalau sudah punya pesawat TV kan kita menghidupkan TV free di udara siarannya gitu. Nah, ini yang frekuensinya terbatas. Tapi kalau dulu analog jumlahnya 9, sekarang digital 9 kali 12 di satu area yang sama gitu. Nah, ini kan kemudian berarti ada banyak sekali konten-konten baru yang bisa lahir, kemudian muatan-muatannya ini kan juga kita harus awasi ya Pak ya, jangan sampai tadi orang-orang nanti memuat konten yang sembarangan nanti efeknya juga bisa negatif ke masyarakat. Ini ada yang mengatur nggak masalah isi kontennya? Ya, betul sekali. Jadi ada dua nih lembaga pengaturan yang terkait dengan masalah broadcasting ini. Satu pengaturan yang berkaitan dengan frekuensi itu dilakukan di Kementerian Kominfo, di Jen SDPPI di tempat saya. Tapi jalannya gitu. Tapi isi siarannya sendiri itu dikelolanya oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI ini komisi yang dibentuk yang
dipilih anggotanya oleh DPR untuk memonitor isi dari konten siaran. Baik. Kalau konten siarannya mengandung unsur yang negatif, melanggar undang-undang dan sebagainya, ya yang nyempritin ya KPI itu. Gitu. Itu tadi yang diatur yang free to air saja kah atau sampai yang digital semua juga bisa diatur kemudian, Pak? Semua diatur Semuanya prinsipnya, ya, sampai cuman digital tentu juga. mengatur di konten media baru lah ya, seperti internet itu tidak semudah mengatur Betul. konten di televisi. Kalau Baik. konten di televisi ya kita alat untuk memonitornya mudah, seharian bisa ada alat untuk lihat apakah ada konten negatif atau tidak. Tapi kalau di internet tentu sangat sulit ya mengaturnya, tapi secara undang-undang sudah dibuat yang namanya undang-undang transaksi elektronik itu. Baik. Jadi tidak boleh orang menyiarkan di wilayah Indonesia ini misalnya konten pornografi, Ya. perjudian, Ya. dan sebagainya, itu melanggar undang-undang. Baik. Nah, kalau ada laporan masyarakat yang menunjukkan bahwa di situ ada konten itu, Kominfo melakukan take down, melakukan apa ya? Pembekuan gitu ya? Pemutusan Ya, gitu, ya. sehingga masyarakat tidak bisa lagi connect ke konten yang negatif itu. Baik. Nah, kita punya juga polisi itu beli alat tools dan sebagainya. Kominfo bekerja 24 jam sehari untuk memonitor yang ada di dalam internet itu gitu. Serius. Ah, kapan-kapan main dong ke Boleh. kantor. Canggih banget sekarang Iya. ya kayaknya Kalau ya. misalnya menemukan sesuatu yang tidak sesuai, apa yang dilakukan? Bisa diputus hubungannya? Iya, itu artinya kita melakukan proses take down. Jadi di apa namanya, di masyarakat tidak bisa mengkonek lagi ke sana gitu. Oke, seperti yang apa website ini di dalam pengawasan apa gitu layarnya. Ini ketahuan gitu, dong gitu apa yang dah. dilihat. Tapi kemudian Bang Is tadi kan yang menyediakan polisi frekuensinya ini kan dari dirjennya Bang Is ya. Iya. Kemudian bisa nggak kemudian karena dia melanggar langsung dicabut aja izin Iya. dari pemakaian frekuensinya? Atau bisa nggak, Itu Bang? ada prosesnya ya. Jadi Ada kita tahapannya masih ya. lakukan peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, melanggar dilakukan. Tapi bisa dilakukan pencabutan, bahkan ada denda dan sanksi pidananya kalau orang melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan. Misalnya contoh itu penerbangan diganggu oleh Ya. frekuensinya, itu kan berbahaya sekali. Komunikasi antara pilot sama menara kontrol itu, nah itu bisa kena sanksi pidana kalau mengganggu sistem di sana gitu. Tapi kemudian jadi menarik nih ya kayaknya ya, karena kan tadi seperti Bang Is bilang ternyata ini sangat-sangat penting sekali sampai masalah penerbangan tadi resikonya begitu besar. Ada resiko-resiko apa lagi nih yang penting kita ketahui, jangan sampai penggunaan frekuensi ini jadi tidak terarah atau kemudian tidak diawasi. Resiko apa yang bisa terjadi tuh Bang Is? Ya, tadi satu, resiko keselamatan jiwa nyawa manusia. Ya. Yang kedua, resiko ekonomi. Nah, karena bisa saja kalau kita mengganggu suatu sistem tertentu, terjadi transaksi, misalnya perbankan, keuangan. Nah, dalam beberapa saat terjadi kegagalan transaksi dan sebagainya. Ini kan berarti resiko iya ya. ekonomi. Langsung ngering kan? Bayangin. Waduh. Iya, ya, betul, kan mungkin resiko terkait dengan masalah sosial, karena kemudian masyarakat diberikan konten-konten yang negatif dan sebagainya. Jadi resiko pelanggaran terhadap frekuensi itu bisa bermacam-macam resikonya, dari keselamatan, kesehatan juga gitu, termasuk juga keuangan, perbankan dan sebagainya gitu. Baik, waduh. Jadi tunggu, terbuka deh mata kita nih Emang. ya ternyata Jadi ya. direktoratnya Bang Is ngurusin apa aja sih? Aku kayak Iya. banyak dan kompleks Banyak banget. sekali. Dengernya kayak Betul, berat betul, deh. Kita mah cuma selama ini nikmatin aja Betul, hasilnya ya. betul. Jadi ngapain Jadi aja sih? secara umum di tempat saya ini ada dua ya, secara garis besar gitu. Satu itu ngurusin tentang manajemen spektrum frekuensi radio. Ya. Nah, kalau kita bilang manajemen, ini kan ada proses dari perencanaannya, perizinannya, termasuk pengawasan pengendaliannya gitu. Jadi kita punya balai monitoring di seluruh Indonesia, di setiap ibu kota provinsi untuk melakukan pengawasan pengendalian. Ya, kalau ada orang yang melakukan penggunaan atau pelanggaran spektrum secara ilegal, itu bisa dilakukan proses secara administrasi maupun pidana sampai di situ. Ancaman hukumannya berapa tuh Bang Is? Biar pada takut nih kalau yang mau macem-macem. Iya, ada yang sampai 4 tahun dan 5 tahun penjara ya gitu, lumayan ya. memanfaatkan spektrum frekuensi radio secara ilegal dan mengganggu keselamatan jiwa manusia. Oke. Jadi itu proses manajemen spektrum itu semua kita kelola, bahkan sampai dengan koordinasi internasional. Ya, kenapa begitu? Kenapa mesti ada internasional? Karena frekuensi itu udara, dia tuh borderless.
Jadi misalnya kita tinggal di Batam, sebelah kita Singapura, Iya. ya itu sangat dekat. Dua negara yang sangat berdekatan, yang kalau kita menyiarkan suatu sistem yang sampai melampaui wilayah Batam, itu akan sampai ke Singapura. Demikian juga sebaliknya. Dan itu nggak Singapura itu tidak boleh, maka perlu dilakukan koordinasi Ya. agar bukan tidak boleh, tapi dilakukan koordinasi sehingga sistem frekuensi yang di Singapura tidak mengganggu sistem di Batam. Juga sebaliknya dari Batam dan Singapura tidak mengganggu. Contohnya seperti itu. Jadi kedaulatan Iya. negara juga loh, Ada Pak, kaitan ya. ke sana. Tiap tahun kami melakukan koordinasi secara rutin, setahun minimal 2 kali gitu untuk mengecek bersama-sama penggunaan frekuensi di masing-masing negara gitu. Oke, jadi di Termasuk mana-mana dengan ya. Malaysia, dengan Ya. bahkan yang namanya frekuensi ini ada polisi dunianya mengatur yang secara internasional. Itu di bawah PBB yang namanya ITU, International Telecommunication Union. Kita follow. Ternyata ya. Kayaknya ya. Ada kitab sucinya tuh banyak. Oh my Iya. God. Radio Regulation namanya. Itu kitab suci yang diikutin oleh di bidang spektrum frekuensi diikuti oleh semua negara. Kita harus follow itu gitu. Nggak semena-mena ya ternyata. Nggak bisa. Negara-negara gue gitu kan yang terserah Iya, nggak bisa. gitu ternyata. Karena memang loh. ternyata spektrum frekuensi ini merupakan potensi sumber daya yang begitu bermanfaat ya, Iya. Pak Bang Is ya. Bisa seperti sebesar apa sih potensinya terutama untuk Indonesia saat ini? Iya, kalau karena spektrum frekuensi ini juga membangun sistem digunakan untuk banyak kebutuhan ya. Misalnya untuk sistem telekomunikasi seluler, Ya. itu mereka menggunakan spektrum frekuensi dalam jumlah yang besar dan memberikan pendapatan negara bukan pajak. Jadi bayar baik. tiap tahun terhadap spektrum frekuensi karena spektrum frekuensi kan tergolong sumber daya alam. Jadi mereka harus berkontribusi. Ya sebagai gambaran lah kira-kira setahun itu sekitar 20 triliun penghasilan dari spektrum frekuensi. Wow, gitu, di ya. luar pajak. Di luar pajak, Oh, iya. itu iya. harga sewa pakai frekuensi. Tapi seluruh ya, Iya, 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 seluruh iya, Indonesia iya. gitu. Baik, baik. Itu Luar kira-kira biasa ya. besarannya dari keekonomian dari spektrum frekuensi di Indonesia ini Baik, gitu. baik, luar biasa. Baru satu tadi katanya ada 2 tugas dari dirjen. Oh iya betul. Wah ya, ingat gitu. aja nih Mbak Eda. Iya, pingin tahu saking keponya kan. Iya, satu itu urusan tadi manajemen spektrum frekuensi ya dari sejak perencanaan sampai pengawasan pengendalian. Yang kedua urusan perangkat. Jadi sertifikasi dan standarisasi perangkat telekomunikasi. Oke. Kenapa nih harus diatur perangkat? Karena gini, kalau perangkat digunakan oleh masyarakat, bisa saja perangkat ini akan mengganggu keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oh, Kok bisa gitu gimana? Karena contoh, misalnya kita pakai HP Yes. secara terus-menerus setiap hari dan HP-nya ini tidak berkualitas, dia melepaskan Gelombang radiasi ya. radiomagnetik ke dalam tubuh kita. Kita nggak mau dong anak-anak kita Betul, kena dari barang-barang sampah dari luar negeri, dari produksi mana yang Ya, kemudian mengganggu kesehatan. Ya kita jaga, ya boleh masuk ke Indonesia gitu. Jadi intinya semua handphone yang dijual secara resmi di Indonesia itu setelah melewati penyaringan dari direktoratnya Betul. Bang Is. Iya, jadi ada proses namanya sertifikasi type approval terhadap perangkat-perangkat. Setiap tipe kita cek. Oke. Jadi Samsung A Ya. sekian, Samsung C sekian atau Nokia atau Apple atau Ketahuan apa. banget ya angkatannya bisa nyebut lagi ya. Oke, baiklah. Oh, gitu ya. ya pisang ya, baik, baik, Iya, baik. itu setiap itu mereka ada memberikan sampel sebelum dijual di Indonesia, kita lakukan tes. Kita punya balai uji untuk melakukan pengetesan perangkat itu. Jadi kalau misalnya pemirsa ada yang FOMO ya, Fear of missing out. pasti missing out duluan Bang Is. Handphone baru, harus Bang Is nih, ini duluan bisa di ini ya, sini. bisa bikin channel sendiri itu apa review-review. Iya, review. Iya. Ini sangat menarik, tapi tidak akan masuk ke Indonesia karena tidak baik dan tidak sesuai untuk Indonesia. Mungkin Bisa. iklimnya, kelembapannya nggak bisa untuk Iya. masyarakat Indonesia. Jadi semuanya udah Betul. diatur ya. Ya, jadi secara garis besar tugas kita dua itu, manajemen spektrum sama
melakukan pengelolaan terhadap perangkat telekomunikasi yang masuk di Indonesia. Nah, gitu. mengingat tadi betapa pentingnya ya ternyata potensinya juga begitu besar, menghasilkan pemasukan yang juga luar Iya. biasa untuk Indonesia dan juga harus dijaga dengan baik tadi karena memang berpengaruh sekali ya frekuensi Iya, ini ternyata bisa memberikan informasi yang positif atau mungkin jangan sampai tadi memberikan informasi yang negatif. Harapannya ke depan tentang spektrum frekuensi kita seperti apa nih, Bang? Ya, saya berharap lah kalau spektrum frekuensi ini kan sumber daya alam yang ya anugerah Tuhan yang Maha Kuasa ya kepada kita. Ya, kita berharap masyarakat tuh menggunakannya secara bijak gitu ya. Jadi pemanfaatannya berilah perangkat-perangkat yang sudah bersertifikat karena ini juga akan memberikan manfaat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat juga gitu. Kepo. Iya, boleh, Silakan boleh. Kak Anya. Kan waktu itu sempat yang kita dikasih warning, katanya gunakan handphone yang nomor apanya sudah. IMEI. Iya itu kan. betul. Ini nih dari sini nih. Ini nih direktur. Iya betul. Itu dari kita. Iya nih yang ngatur namanya. Jadi udah nggak ada tuh yang black market, Nah, iya. Beli di luar negeri sampai di sini, glek nggak bisa Nggak dipakai, nggak bisa di-upgrade, nggak bisa apa. Betul dari sini. Ini nih kerjaannya nih ya. Di sini kerjaannya. Ternyata Tapi nih, tujuannya kan baik Iya. untuk memastikan seperti Betul. itu. Baik. Karena barang yang black market ini kan dia nggak bayar pajak ya. Kemudian juga mengganggu industri dalam negeri kita dan sebagainya. Dan yang lebih berbahaya lagi tadi kemungkinan masyarakat mendapatkan barang yang tidak berkualitas Baik. gitu. Dengarkan, itu penyebabnya ya, Itu. bukan gara-gara kadang-kadang kan negara cari masalah aja sih ngerepotin ini kan lumayan kalau di luar negeri kan lebih murah dan lebih cepat gitu dapetinnya. Nggak di situ, pikirkan dulu keselamatan Anda untuk jangka panjang. Itu dia. kan? Kerja keras ya Bang Is ya. Terima kasih Ya, nih dari terima kasih. tugas dirjennya udah membantu kita tadi ya mengatur frekuensi seperti apa dan juga Yes. perangkat kita tadi supaya masyarakat bisa mendapatkan dampak yang positif pastinya. Waduh, terima kasih nih Bang Is ngobrol-ngobrolnya hari Terima ini ya. kasih. Akhirnya saya tahu ini biar yang bikin isu lagi yang bikin akhirnya sekarang handphone yang buatan luar yang dibeli di luar negeri nggak bisa berfungsi Nggak bisa di sembarangan Indonesia ya. ya, emailnya Baik. tidak terdaftar. Tentunya harus sudah merupakan hal yang positif, kita dukung pastinya ya sebagai masyarakat supaya tadi bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua. Terima kasih Bang Is dan juga Kak Anya ya. Terima hari ini kasih waktunya. banyak. Terima kasih Mbak Mirsa. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah setia mengikuti Serasi 1001 Ragam Frekuensi bersama dengan Bang Is supaya tadi semoga informasi bermanfaat karena kalau bukan dengan Bang Is obrolannya gak klop ya. Nah, itu dia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sampai jumpa.